Allahu Akbar, Allah. Jadi Allah memuji laki-laki yang tidak dilalaikan oleh apapun kesibukan. Waktu dengar azan dia stop kegiatannya sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi malikil mulk yu'til mulka man yasha wa yanzi'ul mulka mimman yasha yarfa'u man yasha wa yadha'u man yasha biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa'usini wa iyyakum jami'an bitaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin hadirat sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, alhamdulillah atas nikmat rahmat dari Allah, taufik dan hidayahnya, kita baru saja dapat menunaikan salat fardu maghrib kita di awal waktu secara berjamaah di rumah Allah yang mulia ini. Khusus bagi kita yang laki-laki, ada keutamaan solat-solat fardu kita kerjakan secara berjamaah daripada kita solat sendiri-sendiri. Ada keutamaan kita melangkahkan kaki ke masjid dan berjamaah di masjid daripada tempat-tempat yang lain. Banyak penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas keutamaan selalu mencari masjid ketika waktu solat-solat fardu. Di antaranya adalah hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Ada 7 golongan yang tidak akan mengalami huru-hara mahsyar nanti. Sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan akan dinaungi oleh naungan Allah ketika di mahsyar, di mana tidak ada manapun naungan dan perlindungan waktu itu melainkan perlindungan Allah. Salah satu dari 7 golongan itu adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid. Maknanya selalu mencari masjid ketika waktu solat-solat fardu. Di dalam Al-Quran, di surah An-Nur, Allah telah memuji para laki-laki yang tidak disibukkan oleh apapun kegiatannya. Kalau ketika turun Quran sibuk dengan perniagaan jual beli,
Tapi dari ayat ini dapat dipahami, begitu para ulama memahaminya, laki-laki yang tidak disibukkan oleh apapun aktivitas, apakah itu mengajar, apakah itu bertani, apakah itu jualan, apakah itu kantoran, ketika datang waktu solat fardu, dia berhenti sejenak dari aktivitasnya itu, lalu kemudian dia mencari masjid untuk dapat solat fardunya berjamaah di masjid. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis salah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulubu wal absar liyajziyahumullahu ahsana ma 'amilu wa yazidahum min fadlih wallahu yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Laki-laki rijalun la tulhihim, mereka tidak dilalaikan, tijaratun perniagaan, wala bay'un jual beli, an zikrillah dari mengingat Allah, wa iqamis salah mendirikan salat. Kata Abdullah ibnu Umar, ayat ini turun berkenaan dengan para sahabat Nabi yang berjualan di pasar Madinah dulu masa Quran turun. Mereka ketika mendengar azan di masjid, aghlaqul hawanit, mereka tutup toko-toko mereka untuk kemudian mereka bersegera ke masjid. Jadi Allah memuji laki-laki yang tidak dilalaikan oleh apapun kesibukan. Waktu dengar azan dia stop kegiatannya sebentar, lalu dia datang ke masjid untuk dapat berjamaah di masjid. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua diberi oleh Allah kefahaman keutamaan salat fardu kita berjamaah dan berjamaahnya di masjid sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar Radio Baitur Rahman, RRI dan juga radio-radio lainnya yang menyiarkan secara langsung halaqah maghrib dari Masjid Raya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kembali kita dapat bertemu baik secara langsung maupun melalui media radio dalam kajian rutin halaqah maghrib kita di Masjid Raya ini. Semoga apa yang kita dengar dari nasihat-nasihat Allah dan Rasulnya dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ya Allah, jadikanlah kami ini orang-orang yang mendengarkan al-qawla. Ini dasarnya ayat Quran. Kata para ulama tafsir, al-qawla di sini perkataan Allah, perkataan Rasulullah. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang mendengarkan nasihat-nasihat Allah dan Rasulullah dan mengamalkan apa yang kita dengar.
Karena berapa banyak orang yang tahu, ya mohon maaf, orang tahu seperti yang sudah pernah saya cerita masalah keyakinan di sini tentang hukum solat fardu 5 waktu. Dia tahu wajib, dia tahu konsekuensi kalau tidak solat adalah masuk neraka, tapi dia tidak solat. Banyak juga orang tahu bahwa solat berjamaah itu lebih baik dari solat sendiri 27 kali lipat. Hadisnya Sahih Bukhari dan Muslim, dan banyak orang tahu, tapi orang masih saja solatnya sendiri. Orang tahu juga ada keutamaan berjamaahnya di masjid, karena ada hadis-hadis antara yang saya sebut tadi. Selain itu ada hadis, siapa yang wudunya di rumah dan dia sempurnakan wudu, lalu dia berjalan menuju ke masjid, setiap langkahnya itu menjadi keampunan bagi dosanya dan diangkat derajatnya. Jadi melangkahkan kaki dari rumah ke masjid itu ada keutamaannya. Tetapi juga kalau kita lihat, ya, di mana-mana masjid ya tidak ramai orang. Jadi yang penting adalah apa? Bukan sekedar kita tahu, tetapi kita amalkan apa yang kita tahu. Seperti juga saya sampaikan pada peringatan Maulid malam Senin yang lalu di sini, bahwa banyak orang mengatakan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai umat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi ajaran-ajaran Rasulullah tidak diamalkan. Perintah-perintah Rasulullah diabaikan, larangan-larangan Rasulullah tidak digubris. Ya, kita beri contohlah yang paling gampang. Rasulullah dalam hadis sahih riwayat Abu Daud mengatakan apa? Rasulullah melaknat orang yang memberi sogok. La'ana Rasulullah SAW ar-rashiya wal murtashiya, orang yang memberi sogok, yang menerima sogok, warraisha, orang yang menjadi perantara daripada sogok. Tetapi apa yang dipraktekkan ketika terjadi Pileg yang lalu? Maka kalau kita tanya, pada umumnya orang yang terpilih itu kenapa terpilih? Karena sogok. Jadi di mana larangan Rasulullah, di mana amalan kita? Jamaah rahimakumullah, kembali kepada juga kita contohkan apa yang kita bahas, bahwa dalam ajaran Rasulullah jabatan kepemimpinan atas masyarakat di level manapun. Kalau dalam struktur pemerintahan kita, mulai daripada kadus, kecil dan seterusnya, bukanlah jabatan yang seseorang itu meminta atau mengajukan diri, tetapi dia jabatan yang dia diminta oleh orang, bukan dia memintanya. Kita sudah bacakan hadis-hadis terkait dengan ini, dan di tempat ini juga pada pertemuan-pertemuan yang lalu,
Kemudian kita sebutkan juga bahawa bukan harga mati, memang tidak boleh mengajukan diri atau meminta. Ada kalanya boleh mengajukan diri dan meminta, tapi dengan syarat yang sudah kita sampaikan juga berdasarkan surah Yusuf ayat 55. Ketika Nabi Yusuf mengajukan diri kepada Raja Mesir untuk diangkat menjadi menteri bulagh. Dasar daripada ayat ini, qala ja'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Para ulama mengatakan boleh mengajukan diri dan meminta, tapi dengan syarat yang pertama tujuannya betul, seperti Nabi Yusuf ingin berbuat untuk kemaslahatan umat, bukan ingin mencari fasilitas materi duniawi di jabatan kepemimpinan, tetapi betul-betul ingin berbuat untuk kemaslahatan umat. Nabi Yusuf betul-betul ingin berkontribusi bagaimana mengelola gudang logistik ketika panen raya, bagaimana harga tidak anjlok yang membuat petani jadi rugi, bagaimana ketika musim kemarau panjang paceklik stoknya cukup, harga tidak melambung tinggi yang membuat masyarakat nanti kesulitan. Maka diaturlah mekanisme ini yang disebut dengan tadi kerjanya bulagh. Jadi Nabi Yusuf mengajukan diri betul-betul niatnya untuk supaya pengelolaan logistik ini memberikan kemaslahatan kepada umat, bukan menginginkan fasilitas-fasilitas duniawi dari jabatannya. Yang kedua syaratnya adalah bahwa orang tersebut berbanding dengan semua orang lain, dialah yang paling mumpuni mengurusi itu. Nabi Yusuf di zamannya itu beliaulah yang paling mumpuni mengurusi logistik dibanding dengan yang lain-lain. Maka bila dua syarat ini terpenuhi, baru seseorang boleh mengajukan diri meminta. Jamaah rahimakumullah, sekarang ini para politisi banyak mengeluh dengan apa? Kos politik itu begitu mahal. Itu yang dikeluhkan. Untuk dapat satu kursi DPR A sekian miliar, dapat kursi DPR K miliar juga, paling kecil ratusan juta untuk kos politik. Juga para politisi mengeluh dengan kos politik untuk menjadi gubernur, menjadi bupati, menjadi wali kota. Untuk gubernur mungkin ratusan miliar, untuk bupati puluhan miliar, untuk kos politik. Nah, kos politik ini kan kita yang sesungguhnya menciptakannya. Saya pernah sampaikan kepada ketua partai politik, saya bilang kalau memang partai-partai ini betul mikirnya untuk kepentingan masyarakat, untuk kemaslahatan masyarakat, untuk kemajuan Aceh, maka seyogyanya ketua-ketua partai ini kemudian bermusyawarah. Yuk
Kita lihat siapa ada tokoh Aceh baik di sini maupun di luar yang betul-betul secara rekam jejak perjalanan karirnya bagus, integritasnya bagus, kapasitas kepemimpinannya, leadershipnya, kapasitas keilmuannya. Dan ini ada orang. Yuk kita lihat siapa tokoh Aceh yang mumpuni untuk membawa Aceh ini menjadi maju, rakyatnya sejahtera. Nah, mereka musyawarah, lalu diinventarisirlah sekian orang. Dari sekian orang itu dilihatlah siapa yang paling mumpuni, termumpuni, disepakati, lalu didatangilah oleh ketua-ketua partai. Orang ini diminta, berdasarkan hadis Nabi tadi, diminta. Orang itu enggak mau kalau orang itu sendiri maju, karena tahu kos politiknya berapa, maharnya nanti berapa. Dia bukan dia yang maju, dia diminta oleh ketua-ketua partai. Nah, kalau begini caranya, dapatlah si A satu orang yang disepakati semua. Dimusyawarahkan siapa wakilnya, dapatlah si B yang paling mumpuni. Maka inilah yang kemudian diajukan sebagai calon gubernur, calon wakil gubernur. Disampaikan kepada rakyat, kami sudah musyawarah, kami sudah lihat kriteria, inilah orang yang kami majukan atas kesepakatan kami. Maka apa yang terjadi? Tidak ada calon lain, lawan tong kosong, tidak perlu biaya, tidak perlu kampanye. Kan seperti ini, tidak perlu kos politik, tidak perlu kampanye sama sekali. Orang sudah disepakati oleh semua, tinggal lawan tong kosong. 1 sen pun tidak perlu biaya. Maka Syekh Wahbah Az-Zuhaili di dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatu di jilid 6 di kajian fikih siasah, sudah saya bahas di Masjid Meketub Baitul Musyahadah di kajian Selasa pagi, karena mereka minta kajian fikih siasah, bahwa Rasulullah memang tidak meletakkan sistem pemilihan pemimpin dalam Islam itu secara permanen keceklek. Beginilah cara, tidak boleh cara lain, itu tidak. Sehingga lahirlah cara memilih pemimpin dalam Islam ini beragam. Abu Bakar lewat musyawarah para sahabat besar. Umar ibn Khattab diwasiatkan oleh Abu Bakar sebelum Abu Bakar meninggal, bahwa kalau saya nanti tidak ada, pengganti saya adalah Umar ibn Khattab. Umar ibn Khattab sebelum meninggal meminta 6 orang akan bermusyawarah untuk menunjuk siapa nanti menjadi pemimpin. Tetapi kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili, tetap yang paling baik cara dalam Islam itu adalah caranya musyawarah. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa amruhum syura bainahum. Urusan umat Islam ini itu diselesaikan lewat musyawarah di antara mereka. Siapa yang bermusyawarah? Ahlu syura, orang-orang yang integritasnya baik, punya wawasan keilmuan yang luas sesuai dengan bidang yang diperlukan. Bukan semua orang musyawarah, hanya ahlu syura, orang yang betul-betul dalam musyawarah tidak bawa kepentingan dirinya, keluarganya, kelompoknya.
tapi betul-betul yang dipikirkan adalah kemaslahatan umat. Nah, kalau cara yang dianjurkan oleh Nabi mampu kemudian atau mau dipraktikkan dalam pemilu kada, tidak perlu kos. Ya, sekarang dikeluhkan oleh politisi, kos politik mahal kali. Kita yang ciptakan mahal. Dari mana kita yang ciptakan? Ya, pertama tadi mungkin kalau dibawa musyawarah pasti tidak tercapai kepada satu titik temu. Karena apa? Karena ketua-ketua partai memang mau jadi ketua partai, memang mau rebut, mau dia jadi ininya. Dalam Islam, siapa yang paling harus diajukan, dikedepankan, didahulukan adalah yang paling mumpuni. Nah, sehingga konsep ini juga sekarang tidak lagi jalan. Sekarang kalau ada orang mumpuni betul, kalau bahasa politiknya tidak ada kendaraan politik, tidak ada partai, yang tidak ada cara. Karena orang partai nggak mau dia. Ngapain gua usung lo? Nah, ini jamaah rahimakumullah. Nah, maka kalau kita melihat keadaan memang, lalu kemudian kita cocokkan dengan hadis-hadis tentang tanda-tanda dekatnya kiamat, itu banyak sekali sekarang sudah bermunculan dalam kehidupan. Nah, inilah yang ingin saya baca, salah satunya di kitab yang ada di hadapan saya ini, Ahdatsun Nihayah wa Nihayatul Alam. Ahdatsun Nihayah artinya kejadian-kejadian di akhir zaman. Wa Nihayatul Alam, berakhirnya alam semesta ini, kiamat kubra. Salah satu ya dari tanda mendekat kiamat kubra adalah apa? Ziya'ul amanah. Wa minal alamati ziya'ul amanah, yaitu menyia-nyiakan amanah. Bagaimana bentuk menyia-nyiakan amanah? Hadis berikut ini kemudian menjawabnya. An Abi Hurairah qala, bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun yuhaddithul qauma fi majlisihi hadithan, jaa a'rabiyyun faqala mata as-sa'ah ay mata taqumul qiyamah, famadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhaddithu faqala ba'dul qaum sami'a ma qala fakariha ma qala wa qala ba'dhum bal lam yasma' hatta idza qadha hadithahu qala aina as-sa'ilu 'an as-sa'ah. Kata Abu Hurairah, ketika kami dengan para sahabat ya duduk bersama Rasulullah dan Rasulullah sedang menyampaikan satu hadis, lalu tiba-tiba muncul seorang Arab Badui. Ini orang yang tinggal di pedalaman, biasanya kurang wawasan, kurang adab. Maklum orang tinggal di pedalaman, maka dia ketika datang langsung main potong. Dia tanya kepada Rasulullah yang sedang berbicara. Apa dia tanya? Dia tanya kepada Rasulullah oleh Arab Badui ini adalah mata sa'ah. Rasulullah, kapan kiamat? Kemudian Rasulullah, ada sebagian sahabat mengatakan tidak mendengar apa yang dia tanya. Ada yang mengatakan Rasulullah mendengar, cuma Rasulullah tidak menggubris, karena dia caranya main potong di tengah jalan, tidak nunggu habis orang bicara. Maklum Arab Badui.
Setelah Rasulullah selesai menyampaikan hadis, baru Rasulullah tanya balik, aina sailu 'anis sa'ah? Siapa tadi yang nanya tentang kiamat ya? Qala ha ana dha ya Rasulullah. Saya Rasulullah orangnya yang tanya. Qala idza dhuyyi'atil amanah fantadhiris sa'ah. Kalau amanah sudah disia-siakan, maka tunggulah kiamat. Faqala al-a'rabi, orang Arab Badu ni tanya lagi, kaifa idha'atuha ya Rasulullah? Bagaimana maksudnya Rasulullah menyia-nyiakan amanah? Lalu Rasulullah menyebutkan salah satu bentuknya adalah faqala idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Kalau satu urusan diserahkan bukan kepada orang yang mumpuni, maka tunggulah kiamat. Dalam lafaz yang lain, idza usnidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Kalau urusan diserahkan kepada bukan orang yang berkompeten, maka tunggulah kiamat. Jamaah rahimakumullah, di sini kata Syekh Muhammad Hassan dua hal dari hadis ini. Yang pertama adalah bahwa di antara tanda mendekatnya kiamat adalah menyia-nyiakan amanah. Salah satu, bukan semuanya, dari bentuk menyia-nyiakan amanah adalah menyerahkan urusan bukan kepada orang yang berkompeten. Maka apa kata Syekh Muhammad Hassan di sini? Wa min suwari tadyi'il amanati ay yusnadal amlu ila ghairi ahli, yaitu tadi diserahkan satu urusan bukan kepada yang mumpuni. Lihat, wal ummatul kha'inatu hiya allati tuqaddimu man laysa ahlan li an yataqaddam, hiya allati tuakhiru al akuffa, hiya allati tuakhir man yasluhu lizamani wal makan. Syekh Muhammad Hassan ini mengatakan wal ummatul khainatu, masyarakat pengkhianat. Ini saya pakai bahasa beliau, bukan bahasa saya. Masyarakat pengkhianat adalah hiya allati tuqaddimu man laysa ahlan lahu, masyarakat yang menyerahkan urusannya bukan kepada yang mumpuni. Wa hiya allati tuakhirul akuffa, hiya allati tuakhir man yasluhu lidzaman wal makan. Masyarakat yang apa bahasa ini yang cocok ya, orang-orang yang berkompeten diminggirkan, dipinggirkan, yang dimajukan orang-orang yang enggak berkompeten. Bahkan di depan ini akan disebutkan, dan ini kalau kita lihat adalah kenyataan dalam kehidupan, apa akan datang zaman di mana orang-orang yang jujur enggak dipercaya, orang-orang yang bohong yang dipercaya. Sekarang ini kalau kita lihat orang-orang yang mumpuni, punya integritas bagus, kapasitas bagus, itu tidak punya kendaraan politik, ya mohon maaf lah, tidak ada jalan untuk jadi pemimpin, hanya kendaraan politik.
Itu kata orang politik. Masyarakat juga nanti ketika memilih tidak melihat orang mampu atau enggak mampu, tapi yang dilihat apa? Periuk. Nah, maka ketika kehidupan ini kemudian kacau balau, ya, itu sesungguhnya karena kita ini tidak lagi menerapkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan. Sekalipun kita ini selalu mengatakan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mencintai Rasulullah, tapi ajaran-ajaran Rasulullah dikangkangi. Rasulullah suruh buat A, yang dibuat B. Maka sebetulnya jamaah rahimakumullah, semuanya sudah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tinggal melaksanakan dalam kehidupan kita ini. Ya, karena waktu kita insyaallah nanti kita sambung. Subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى